Selamat datang lagi dalam mata pelajaran sosiologi setiap hari Senin pukul 8.40 sampai dengan 9.40. Sosiologi 1 Sosiologi. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kelompok sosial, kita harus sadar dulu nih, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan apa yang kalian makan hari ini, menu sarapan kalian gitu ya, bisa jadi itu merupakan hasil bantuan dari orang lain. Dari nasi misalnya, apakah kalian menanam sendiri? Enggak kan, butuh petani. Terus kalian menyelip padi, apakah kalian menyelip sendiri? Tidak, pasti membutuhkan orang lain ya, sehingga akhirnya padi menjadi beras. Setelah menjadi beras baru diolah lagi gitu ya, menjadi nasi. Itu pun melalui perantara pedagang, benar nggak? Iya kan? Nah, dari hal tersebut aja kalian membutuhkan beberapa orang gitu untuk membuat padi menjadi beras, beras menjadi nasi. Selanjutnya itu contohnya adalah pakaian yang kalian gunakan sekarang. Pakaian yang kalian gunakan juga pasti membutuhkan beberapa macam proses agar bisa menjadi apa yang kalian pakai sekarang gitu. Baju ibu misalnya, ibu nggak buat sendiri gitu. Bisa ibu nggak mungkin dong memintal benang sendiri, terus ngejahit sendiri, enggak gitu. Ibu membutuhkan orang lain untuk ya sampai akhirnya jadilah baju seperti ini. Gitu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manusia itu ternyata nggak bisa hidup sendirian. Mereka saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan yang harus mereka cukupi setiap hari, baik sandang, pangan, dan papan. Gitu ya. Dan karena mereka sadar nih, oh iya, gue nggak bisa nih hidup sendirian, gue butuh orang lain buat mencukupi segala kebutuhan gue gitu. Akhirnya mereka memutuskan nih untuk membuat sekelompok atau membuat kelompok sosial. Dan pertanyaannya, apa itu kelompok sosial? Ada yang bisa jawab? Ibu kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Tetot, habis. Jadi ada banyak ya definisi kelompok sosial menurut para ahli. Mungkin nanti akan ibu share PDF-nya gitu atau mungkin modulnya. Jadi kalian bisa baca apa itu definisi-definisi dari kelompok sosial dari beberapa ahli. Tapi di sini ibu akan langsung menyimpulkan gitu apa sih sebenarnya dari kelompok sosial. Jadi, kelompok sosial itu merupakan suatu kumpulan manusia yang terdiri minimal 2 orang. Ingat ya, garis bawah, minimal 2 orang atau lebih. Dan mereka saling berinteraksi. Karena saling berinteraksi, akhirnya mereka saling bergantung. Itu definisi sederhana dari kelompok sosial. Kalau misal teman-teman mau mencatat, catatlah seperti ini. Kelompok sosial itu adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih manusia yang saling berinteraksi, memiliki kesadaran sebagai anggota kelompok, dan saling membutuhkan satu sama lain. Oke, itu tadi definisi dari kelompok sosial. Jadi next time kalau misal ibu nanya lagi, apa sih kelompok sosial? Kalian udah bisa ya menjelaskan secara sederhana. Terus, apakah setiap orang yang berkumpul berinteraksi itu kelompok sosial, Bu? Gitu kan, itu pertanyaan selanjutnya nih. Jawabannya belum tentu. Ternyata ada syarat-syarat tersendiri nih untuk mempermudah kalian mengenal apa itu kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai anggota kelompok. Jadi dia sadar kalau misal dia itu anggota kelompok A misalnya, atau mungkin kelompok B gitu, karena punya identitas, sadar nih anggota, aku tuh anggota kelompok itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Kata lain dari hubungan timbal balik itu adalah interaksi. Itu materi kelas 10 ya, diingat lagi. Nah, interaksi di sini adalah hubungan yang memang ada stimulus dan ada respon. Ketika kalian bilang hai, pasti akan ada yang menimpali lagi, hello. Itu namanya interaksi. Sedangkan yang ketiga itu adalah adanya faktor pengikat sebagai anggota kelompok. Pengikat di sini bisa berupa karena satu nasib, terus yang kedua karena satu tujuan nih, terus yang ketiga karena ideologi yang sama. Ideologi itu kayak pemikiran yang sama gitu. Terus yang keempat karena satu wilayah. Itu contoh-contoh
faktor pengikat anggota atau pembentuk kelompok sosial. Syarat yang keempat itu adalah adanya struktur dan sistem sosial. Jadi organisasi atau kelompok sosial itu membutuhkan struktur organisasi untuk mempermudah mereka saling berkoordinasi satu sama lain. Contohnya sederhananya nih, keluarga. Dalam keluarga juga ada loh struktur organisasinya. Yang pertama adalah ayah, ibu, anak. Kedudukan seorang ayah otomatis akan lebih tinggi dibandingkan seorang ibu. Seorang ibu juga memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan seorang anak. Kenapa ayah lebih tinggi? Karena ayah itu adalah kepala keluarga. Kalau misal diibaratin organisasi sekolah gitu ya, berarti ayah adalah ketua kelasnya atau kepala sekolahnya nih, kepala keluarga. Gitu ya, bisa dimengerti ya. Lalu yang kelima, adanya proses. Jadi untuk pembentukan kelompok sosial itu ada suatu proses tersendiri nih. Misalnya dalam kelompok sosial keluarga, yang pun ada nyamuk keluarga gitu ya. Kalau keluarga itu cenderung prosesnya akan melalui sebuah pernikahan. Terus kalian, gimana kok kalian bisa dapat status sebagai kelas 11 IPS 7 misalnya. Nah, kalian dapat status sebagai siswa-siswi kelas 11 IPS 7 itu karena ada proses. Prosesnya apa? Yaitu kalian harus melalui proses tes agar kalian lulus dan naik kelas ke kelas 11. Dari kelas 10 ke kelas 11 itu namanya proses. Kali ini kita masuk ke materi mengenai proses terbentuknya kelompok sosial. Nah, proses ini gitu ya diawali dari adanya kesadaran bahwa kayaknya penting nih kita harus buat kelompok gitu. Karena kalau misal kita kerja sendirian atau segala sesuatunya dipikirkan sendiri itu nggak mungkin gitu. Jadi perlu nih adanya pembentukan kelompok sosial. Nah, tahapannya apa aja? Yang pertama, adanya persepsi. Persepsi di sini itu cenderung lebih pembentukan kelompok yang dilihat berdasarkan tingkat intelektual setiap orang, karena untuk mempermudah komunikasi juga gitu, karena cenderung komunikasi mungkin gitu ya, orang yang lulusan sarjana dengan orang yang lulusan SD pasti apa yang mereka obrolkan, apa yang mereka sampaikan itu cenderung berbeda, pembahasannya pun berbeda gitu. Makanya perlu adanya pengelompokan secara intelektual. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah motivasi. Kenapa di sini penting adanya motivasi? Karena dengan adanya pembagian tadi berdasarkan intelektual gitu ya, otomatis kan sudah terbentuk nih kelompok-kelompoknya. Nah, penting nih adanya motivasi untuk saling bersaing. Maksudnya bersaing di sini adalah untuk membuat kelompoknya lebih baik lagi, membuat dirinya lebih maju lagi gitu. Terus yang ketiga adalah memiliki tujuan yang sama. Kenapa kok harus dikelompokkan lagi yang memiliki satu tujuan yang sama? Karena kadang mungkin sesama pinternya itu sama gitu, tapi tujuan yang ingin mereka capai itu berbeda. Makanya dikelompokkan nih agar apa yang mereka inginkan cepat tercapainya gitu. Ada yang bisa saling mendorong, ada yang bisa saling memotivasi, ada yang bisa intinya tuh mensupport dari belakang gitu. Keempat itu adalah adanya organisasi. Setelah tujuan tercapai, otomatis tujuan tercapai setelah pengelompokan berdasarkan tujuan, penting banget adanya organisasi. Kenapa adanya organisasi? Itu karena untuk mempermudah koordinasi gitu. Kan yang namanya kelompok kalau misal nggak ada ketuanya cenderung kayak ya semaunya sendiri gitu, memiliki pemikiran sendiri-sendiri, punya pendapat sendiri-sendiri, akhirnya nggak tercapai apa yang mereka inginkan. Jadi perlu adanya orang-orang yang mengurusi organisasi kelompok tersebut atau kelompok sosial tersebut gitu ya. Setelah terbentuk organisasi, maka ada tahap yang kelima adalah independensi. Independensi di sini adalah kebebasan untuk berpendapat, menyuarakan apa yang ingin dia suarakan atau menyampaikan apa yang menurut dia nih benar nih, tapi dengan aturan-aturan yang tetap sesuai dengan kelompok tersebut gitu ya, tidak boleh nyeleweng gitu. Jadi benar-benar harus taat nilai dan norma yang dianut oleh kelompok sosial tersebut. Dan yang terakhir adalah adanya interaksi. Jadi setelah semuanya sudah tersusun rapi gitu ya dari pendapat-pendapat yang mereka salurkan atau mereka sharingkan kepada teman-temannya, itu harus ada timbal baliknya gitu, harus ada kinerjanya. Kayak misal tata aturan kelas misalnya, kalian pokoknya yang kelas 11 IPS 4 itu atau 11 IPS 7 itu harus
menaati aturan yang A, B, C, D, E gitu. Terus kalau misalnya udah punya aturan itu tapi tidak dijalankan gitu, tidak ada yang merespon, ya sama aja bohong. Itu cuma sekedar tulisan aja yang nggak guna gitu. Makanya penting adanya interaksi, ada orang yang melaksanakannya gitu. Jadi ada yang mengevaluasi, ada yang melaksanakan, ada juga nanti yang mungkin pemerhati gitu, atau pemerhati itu pengawas ya, tadi udah ya, pokoknya yang antara ngawasin dan ada yang melaksanakan gitu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti. Kalau misal masih ada yang kurang dipahami, bisa nanti langsung chat Ibu aja gitu ya, nanya personal pribadi gitu ya, agar lebih mudah gitu. Jadi spesifik apa yang kalian tanyakan ya Ibu jawab itu gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya, masih di bab kelompok sosial, hanya subbabnya saja yang berbeda, yaitu mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan biar kita tuh cepat datang ke sekolah, terus kita bisa tatap muka langsung gitu kan, daripada video gini gitu kan, Ibu berhadapan dengan kamera gitu. Dan kalian entah di mana ya kan, pengennya kan bertatap langsung dengan kalian. Oke, kalau gitu Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. See you.